Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hisham, CGP Angkatan 8 dari SDN 178 Geger Kalong KPAD Kota Bandung. Dalam kesempatan ini, saya akan membawakan narasi terkait dengan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan judul Orkestra Tembang Cinta. Berbicara tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, bak berbicara perhelatan orkestra besar yang menyajikan tembang cinta. Di bawah pimpinan seorang konduktor, beragam alat musik yang dimainkan oleh para pemainnya mengeluarkan harmonisasi nada yang mengalun indah. Nada yang enak didengar, menyentuh hati, dan membuat suasana menjadi nyaman. Disadari oleh saya bahwa sebelum saya menelaah dan memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran yang saya lakukan terhadap murid masih jauh seirama dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Misalnya, saya memandang bahwa hadirnya seorang guru di sekolah hanya memiliki keharusan untuk menjejali murid dengan beragam materi pelajaran, termasuk materi pelajaran yang saya ampu. Murid harus hafal ayat dan hadis sesuai yang ada di dalam buku paket. Kemudian sukses dan kurang suksesnya siswa hanya dilihat dari berapa besar nilai yang didapat dari materi pelajaran yang disampaikan oleh seorang guru. Tidak hanya itu, saya kerap kali mengedepankan ketegasan dalam menerapkan peraturan di kelas dengan menanggalkan kesejukan, kelembutan, dan cinta. Salah satu yang sering terlontar di lisan penulis dibarengi dengan nada keras adalah berkata, "Kalau kalian ribut saja, silakan keluar dan jangan mengikuti pelajaran Bapak." Selain itu, kerap kali egois dengan metode pelajaran yang disajikan. Metode pembelajaran yang ditengahkan hanya sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa memperhatikan terhadap kondisi siswa. Akibat yang ditimbulkan dari apa yang saya ketengahkan dalam kehidupan sekolah dan kelas tidak sesuai dengan yang diharapkan. Siswa merasa tertekan karena banyaknya tuntutan guru yang harus ia hafalkan dan ia kerjakan. Kerap menumbuhkan persaingan yang tidak sehat dalam memburu nilai yang tinggi. Kemudian terjadinya kesenjangan antara murid yang belum bisa dengan murid yang sudah bisa, dan dampak-dampak negatif. Setelah saya menelaah dan memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa pendidikan dan pengajaran di sekolah bukan melulu untuk menjadikan siswa menguasai seluruh mata pelajaran yang ada di sekolah, bukan hanya sekedar duduk rapih dan mendengarkan ceramah dari seorang guru, dan bukan pula sebagai objek dalam tanda kutip pemuas egoisme guru. Akan tetapi, pendidikan dan pengajaran harus menjadi landasan agar mereka mampu menjalani kehidupan di masa depannya dengan baik, berbudi serta berbudaya, apakah sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Sebagaimana pemikiran dari Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Di samping itu, materi pelajaran yang disampaikan oleh guru kepada murid-muridnya bukanlah tujuan akhir daripada pendidikan dan pengajaran, melainkan jembatan
agar murid-murid kita memiliki keterampilan dalam berkolaborasi, mampu berdialog dengan terbuka, berbudaya, dan memiliki budi pekerti yang baik. Selain itu, sekolah dan ruang kelas bukanlah laboratorium yang berisikan robot-robot yang dengan bebas kita hidupkan dan kita gerakan, akan tetapi merupakan lahan perkebunan, tempat menyemai benih-benih kebudayaan. Tugas kita adalah menjadikan lahan perkebunan itu menjadi lahan yang subur, dan menjadikan lahan perkebunan itu menjadi lahan yang bisa tersinari oleh matahari, agar benih-benih yang kita tanam bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Ki Hajar Dewantara mengatakan, pendidikan adalah tempat permainan benih-benih kebudayaan. Di samping itu, tugas kita adalah menuntun mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Dalam proses menuntun, siswa atau murid-murid diberikan kebebasan, namun kita sebagai guru harus menjadi pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan tidak membahayakan dirinya. Di depan jadi teladan, di tengah jadi penggugah semangat, dan di belakang jadi pendorong moral dan kesemangatan. Kemudian, kesuksesan pembelajaran tidak diukur dari heningnya suasana belajar, akan tetapi terlihat dari riuh siswa memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis, keceriaan mengikuti pembelajaran, dan dialog antara siswa terkait dengan pembelajaran. Hal penting lainnya yang harus diperhatikan, terutama terkait dengan budi pekerti siswa, adalah peranan dari keluarga. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyelaraskan hubungan antara sekolah, murid, dan orang tua dalam mendidik anak-anak kita, agar mereka mampu meraih cita-cita dari tujuan pendidikan, yakni hidup selamat dan bahagia. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan adalah murid, murid, dan murid. Artinya, segala upaya yang kita lakukan itu harus berpihak kepada murid. Bila kita ilustrasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti perhelatan besar nan agung orkestra tembang cinta, murid-murid tumbuh dengan minat dan bakatnya masing-masing. Ada yang memiliki potensi penabuh perkusi, penggesek biola, peniup flut, dan lain sebagainya. Dan guru berperan sebagai konduktor, pemimpin pembelajaran yang menuntun, melatih, dan mengarahkan untuk memainkan peran mereka sesuai dengan bakatnya masing-masing, sehingga kehidupan pendidikan laksana simfoni kehidupan yang menembangkan lagu cinta yang menghidupkan kehidupan para siswa. Untuk itu, ke depan yang akan saya lakukan dalam proses belajar dan mengajar agar sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mempersiapkan diri untuk hadir di sekolah dan ruang kelas penuh dengan persiapan yang terbaik,
mengenakan pakaian takwa dengan corak kelembutan dan cinta, mempersiapkan pembelajaran yang berpihak pada murid atau menghamba pada murid, kemudian hadir di sekolah dan ruang kelas dengan menyapa murid-murid penuh dengan keceriaan, kesantunan, dan kesemangatan. Kemudian membangun kesepakatan kelas yang mencerahkan, lalu gunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kodrat siswa, diantaranya dalam bentuk permainan. Melalui refleksi siswa terhadap pembelajaran dan akhiri pembelajaran dengan sesuatu yang mengesankan agar siswa merasa rindu untuk berjumpa kembali dengan pembelajaran kita. Terakhir, melakukan refleksi terhadap apa yang dilakukan, kemudian mengembangkan apa yang kurang dan mempertahankan yang sudah baik. Jika itu semua mampu kita lakukan dalam setiap jenjang pendidikan, maka kehidupan sekolah akan menjadi kehidupan yang disenangi oleh siswa, yang menjadikan mereka rindu pada sekolah, merasa tenang dan nyaman saat berada di sekolah, serta mampu membawa mereka meraih kebahagiaan lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.